Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya untuk pertemuan perkuliahan teknologi analisis spektrofotometri. Karena kita masih di awal perkuliahan ya, atau pertama pertemuan perkuliahan kita. Untuk kontrak perkuliahan sudah saya sampaikan ya pada penyampaian RPP, RPS, serta analisis instruksional di awal perkuliahan ya, pembukaan. Oke, untuk tujuan perkuliahan juga sudah saya sampaikan ya. Kemudian ini adalah kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan. Ya, ada tatap muka, kemudian diskusi, ada tugas mandiri kelompok, mengerjakan paper kelompok ya. Ini sudah saya berikan penjelasan sebelum pertemuan keberapa harus dikumpulkan dan pertemuan keberapa harus didiskusikan. P itu artinya adalah pertemuan. Nanti bisa diartikan ya untuk penugasannya. Kemudian ada juga penugasan menggunakan paper individu. Selain kelompok ada individu, kemudian ada juga tugas kelompok ya, ini yang akhir ya, atau seperti analisis suatu kasus. Kemudian untuk penilaiannya kira-kira seperti ini ya, ada rekap kehadiran atau keaktifan Anda ya, kemudian untuk mulai kegiatan belajar mengajar, ada toleransi ya, keterlambatan, kemudian ada keaktifan diskusi, ada tugas mandiri dan kelompok ini memiliki presentase yang besar dibandingkan dengan ujian semester baik UTS dan UAS. Kemudian untuk kajian materi yang kita pelajari ada spektrofotometri UV vis, infrared, kemudian ada juga ini fluorometri, serapan atom ya, magnet inti atau emisi nyala. Kemudian untuk pustaka pendukung ya, bisa digunakan ini ya, dan farmakopenya ini saya tambahkan ya, di sini ada farmakope yang terbaru ya, gunakan farmakope edisi 5, sudah pada tahu ya, farmakopenya jangan menggunakan edisi yang hanya 34, pakai juga edisi yang baru. Terus kemudian gunakan juga buku validasi metode punyanya Prof. Abdul ya, yang itu bisa kalian gunakan. Untuk jurnal pendukungnya sangat banyak sekali ya, tidak hanya ini. Kemudian ada juga e-book yang terbaru terkait teknologi analisa spektrofotometri. Karena kita mengacu pada visi misi juga ya, baik secara global, terlebihnya farmasi, itu lebih ke bagaimana produk farmasi itu bisa kita kembangkan dari herbal atau bahan alam. Jadi, kenapa kita mempelajari teknologi analisis spektrofotometri ini? Ya, untuk anak farma, selain bidangnya memang tentang analisis, itu adalah bagaimana kita bisa melakukan analisis pengujian kadar dari berbagai asal bahan. Kalau bisa, kita menggunakan bahan alam, ya, seperti hasil dari beberapa kadar yang ada dari senyawa bioaktif suatu tanaman gitu ya, yang telah kalian bentuk atau kalian hasilkan dari proses ekstraksi dengan berbagai metode yang sesuai atau pemisahan yang sesuai. Terus kemudian selain itu juga bagaimana kita bisa menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif ya untuk kadar dari obat yang sintesis, kemudian makanan, minuman ataupun kosmetik. Nah, ini pustaka pendukung ya, Pavia juga harus kalian pelajari dan kalian buka ya. Semuanya ini bisa di-download secara gratis ya. Kita gunakan pendukung-pendukung yang terjangkau ya, atau pustaka yang relevan namun terjangkau dan mudah dijangkau oleh kalian semua. Nah, kemudian untuk pendahuluan saya isikan terlebih dahulu ini ya. Berikutnya kita lanjut atau masuk ke dalam materi intinya tentang spektrofotometri UV vis, penggunaannya dan analisisnya secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk pendahuluan, spektroskopi itu ya ada interaksi antara materi dengan energi, radiasi. Jadi yang memancarkan energinya itu diserap sehingga menghasilkan suatu pengukuran. Spektrometer itu namanya alatnya. Ya. Nah, kita kenalkan dulu ya bagaimana interaksi materi energi dari spektrofotometri ini. Di sini ada pencahayaan ya atau sinar, kemudian ada bentuk suatu gelombang yang di sini ini. Nah, ini akan terserap oleh adanya energi ini. Sehingga nanti akan menghasilkan suatu pengukuran. Nanti aplikasinya akan tertuang dalam yang namanya absorbansi untuk spektrofotometri UV vis. Pengukurannya ini suatu bentuk gelombang dari panjang gelombang ya yang ada dari alatnya spektrofotometer itu. Ini untuk awalannya. Jadi ada interaksi antara materi dengan energi. Dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas dulu Bu dari awal nih. Silakan bertanya. Mungkin satu mahasiswa dulu.
Kalau